Bunga pikok ungu atau yang biasa dikenal dengan aster pikok adalah bunga cantik yang berwarna keunguan dari keluarga atau dari famili Asteraceae. Pikok ungu ini menjadi pilihan saya karena tidak saja keindahan bunganya, tapi karena sifatnya yang perennial, sahabat semua. Jadi dia adalah bunga tahunan. Berbeda dengan bunga semusim ya sahabat. Kalau bunga semusim itu biasanya setelah berbunga akan mati, kita harus menyemai lagi, menanam dan mengaturnya lagi. Nah, itu tidak demikian dengan pikok ungu ini. Sekali tanam, maka dia akan mampu hidup selama bertahun-tahun. Dengan perawatan yang baik, bunga pikok ungu ini akan tumbuh dengan subur, kemudian berbunga terus-menerus sepanjang tahun. Sehingga kita bisa senantiasa menikmati keindahan dari bunga pikok ungu ini. Saya meletakkan bunga pikok ungu ini di beberapa area di kebun. Ada yang saya tanam di sepanjang jalan setapak tepi kolam. Nah, seperti ini ya, berdampingan dengan cabai planter bag saya. Karena dia berbunga terus-menerus sehingga saya bisa menikmati kesemarakan dan keindahan bunga pikok ungu ini. Berikut ini adalah tips yang bisa saya bagikan kepada sahabat semua dalam menanam merawat bunga pikok ungu. Tips yang pertama adalah media tanam ya sahabat semua. Pastikan media tanamnya ini gembur, kaya dengan unsur-unsur hara. Sahabat semua bisa menanam bunga pikok ungu ini di dalam pot atau bisa langsung ke tanah. Bibitnya ini dulu adalah 2 polybag kecil sahabat, dan media tanamnya itu berisi sekam semuanya. Kemudian itu saya bongkar, saya pecah-pecah tunas anakannya dan saya pindahkan langsung ke tanah. Tanahnya ini saya gali 15-20 cm. Tanah galiannya saya campur dengan sekam dari polybag tadi, kemudian saya tambahkan dengan kompos. Saya pakai untuk menanam kembali bunga pikok ungu ini langsung ke dalam tanah ya. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk tumbuh subur, beranak pinak dan berbunga. Jadi sebulan setelah ditanam ini sudah langsung muncul bunganya sahabat, dan tunas-tunas anakannya itu sudah cukup banyak. Sahabat juga bisa menanamnya di pot ya, dengan media tanam yang seperti saya uraikan tadi. Media tanamnya tidak padat, yaitu gembur dan kaya unsur hara. Tapi penanaman di tanah langsung itu akan lebih cepat ya beranak pinaknya sahabat. Akan banyak sekali tunas-tunas anakan yang muncul dan bunganya juga sangat banyak. Karena di tanah ini memang nutrisinya tersedia lebih banyak. Tips yang kedua sahabat adalah cahaya matahari. Hampir semua tanaman hias berbunga membutuhkan cahaya matahari untuk memunculkan bunga-bunganya ataupun memekarkan kuncup-kuncupnya menjadi bunga seperti ini. Hanya berapa persentase cahaya yang dibutuhkan. Nah, itu setiap tanaman berbeda-beda ya sahabat. Untuk bunga pikok ungu ini berada di bawah naungan pohon durian yang belum terlalu besar. Mungkin terkena paparan cahaya matahari sekitar 60% ya sahabat, atau 70%. Dan biasanya nanti setelah jam 1 atau jam 2 ketika matahari sudah bergeser, bunga pikok ungu saya ini sudah tidak mendapat cahaya matahari lagi. Jadi kalau sahabat ingin bunga pikok ungunya ini berbunga terus, pastikan dia mendapat cahaya matahari walaupun tidak full ya, tidak sampai sore. Tapi kalau sama sekali tidak mendapat cahaya, sudah tentu itu akan menghambat proses pembungaannya. Nah, jadi sahabat bisa menanamnya di teras, di halaman, hanya sampai tengah hari. Saya rasa itu sudah cukup untuk memunculkan bunga-bunga pikok ungu ini terus bermekaran. Oh iya sahabat semua, info suhu di kebun pada saat siang hari berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius ya. Tips yang ketiga, perhatikan kebutuhan airnya ya sahabat semua.
Ini penyiraman pada saat bunga pikok usia 2 bulan. Ya, ini 2 bulan. Saya memberikan penyiraman bunga pikok ini sesuai jadwal saya ke kebun. Jadi 2 atau 3 hari sekali saya baru ke kebun, dan pada saat itu saya siram banyak-banyak dengan air kolam seperti ini. Dan ternyata dengan selang penyiraman 2-3 hari sekali ini, bunga-bunga pikok saya tetap tumbuh dengan subur dan berbunga terus-menerus. Jadi kalau sahabat nanam pikok, jangan sampai terlupakan untuk tidak menyiram selama berhari-hari ya. Misalnya sampai seminggu tidak sahabat siram, itu bisa berakibat pada kematian dari bunga pikok kita. Penyiraman ini juga membuat bunga pikok ini memunculkan tunas-tunas anakan baru ya. Tunas anakannya ini jadi banyak ya, dan bunganya ini bisa bertahan ketika dia mulai mekar ini sampai lebih kurang 1 minggu ya. Setelah 1 minggu biasanya nanti akan memudar warnanya, kemudian diganti dengan bunga-bunga baru. Tips keempat yang sering kali kita lupakan, padahal ini penting sekali sahabat, adalah menyiangi gulma secara rutin. Saat media tanam kita ini subur, bagus, tidak hanya tanaman yang kita tanam saja yang subur, tapi bersama dengan itu juga gulma-gulma biasanya akan tumbuh subur juga. Rumput-rumput liar ya, dan gulma yang lain, tanaman pengganggu lain, itu biasanya akan tumbuh dengan baik juga. Kalau ini kita biarkan, tanaman yang kita tanam bisa kalah sahabat, karena gulma ini mempunyai daya tumbuh yang lebih cepat dibanding tanaman yang kita tanam. Di samping itu juga akan menjadi saingan berat bagi tanaman yang kita tanam dalam mendapatkan nutrisi. Karenanya hal yang terberat dalam menanam itu adalah merawat. Jadi merawat itu lebih sulit dibanding menanam ya sahabat semua. Kalau kita menanam kemudian kita biarkan begitu saja selesai menanam, ya kita jangan berharap mendapatkan hal terbaik dari tanaman yang kita tanam. Nah, termasuk tanaman hias pikok ini. Nah, saya melakukan penyiangan gulma ini biasanya seminggu sekali atau minimal 2 minggu sekali sahabat. Kalau 2 minggu sekali ini biasanya gulmanya udah cukup rimbun ya. Idealnya 1 minggu sekali. Karena dia hidupnya di sela-sela tanaman pikok, jadi tidak bisa ini ya, saya lakukan secara manual seperti ini aja, saya cabut. Kalau saya biarkan terlalu lama, gulma ini nanti tumbuh besar, akarnya menancap, itu lebih sulit lagi menyianginya. Tapi kalau masih kecil-kecil seperti ini, nah ini mudah sekali mencabutnya. Jadi itu sahabat, kalau kita menanam bunga pikok dan ingin tetap bagus, subur, jangan lupa lakukan penyiangan gulma secara rutin. Ini untuk yang ditanam di tanah ya sahabat ya. Kalau yang ditanam di pot mungkin gulmanya tidak terlalu banyak seperti ini. Mungkin hanya 1 atau 2 saja. Penampilan bunga pikok ungu setelah gulma dan tanaman pengganggu lainnya kita siangi. Harapannya bunga pikok ungu ini akan bisa menyerap nutrisi lebih maksimal dari dalam tanah, kemudian bisa tumbuh lebih subur, bisa tumbuh lebih sehat, dan berbunga terus-menerus seperti ini. Gulma memang menjadi saingan terberat ya sahabat untuk semua tanaman yang kita tanam. Ya, dia akan mengambil nutrisi dari dalam tanah, kemudian juga seringkali dia itu membawa berbagai jenis hama. Ya, hama-hama itu seringkali ada bersama gulma-gulma pengganggu tersebut. Tips kelima, pemangkasan tangkai bunga yang sudah tua seperti ini sahabat. Jadi bunga pikok yang sudah tua seperti ini sebaiknya segera kita pangkas. Di samping mengurangi keindahan, juga bunga pikok yang sudah tua ini dia tetap memerlukan nutrisi.
Jadi nutrisinya ini tersalur ke sini, padahal bunganya sudah tidak bagus lagi. Jadi sebaiknya segera kita pangkas. Pemangkasannya dari pangkal ya sahabat, dari pangkal batang yang paling bawah itu. Nah, kalau ini kita lakukan, maka nanti bunga-bunga baru seperti ini akan segera muncul. Ya, nutrisi akan teralihkan untuk pertumbuhan tunas-tunas baru maupun bunga-bunga baru. Jadi jangan merasa sayang untuk melakukan pemangkasan. Kalau kita biarkan, biasanya calon-calon bunga baru ini lambat pemunculannya. Nah, biasanya saya kalau ke kebun, di samping menyiram, saya juga memangkas bunga-bunga yang sudah kuning seperti ini sahabat. Nah, ini calon bunga baru akan segera bermekaran kembali. Jadi tips yang tidak boleh kita lupakan supaya penampilan bunga pikok kita cantik dan berbunga terus menerus, lakukan pemangkasan rutin ya sahabat semua. Nah, nanti bunga-bunga akan bermekaran seperti ini, cantik sekali ya. Nah, ini yang sudah memudar seperti ini bisa segera kita buang juga, supaya segera tergantikan nanti ya. Nutrisinya segera dipakai untuk memunculkan bunga baru. Saya belum menambahkan pupuk ya sahabat, karena ini usia tanamnya belum terlalu lama, baru sekitar 6-7 bulan yang lalu. Dan di awal penanaman saya sudah tambahkan kompos, tanahnya pun cukup gembur, jadi ini masih memadai untuk 3-6 bulan ke depan. Rencananya nanti baru saya tambahkan lagi kompos ataupun pupuk kandang. Nah, untuk yang menanam di pot, biasanya media tanamnya ini cepat susut ya sahabat. Anda bisa tambahkan lagi media tanam yang dicampur dengan kompos supaya tetap subur dan berbunga. Demikian sahabat semua, informasi dan tips yang bisa saya bagikan dalam menanam dan merawat bunga pikok ungu. Bunga perennial yang sangat cantik, yang rajin berbunga sepanjang tahun. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat, terutama yang ingin menanam bunga pikok ungu. Selamat berkebun sahabat semua, semoga mendapatkan manfaatnya.